Gibran hadir, Pak. Apakah sudah diajarkan? Apa sudah diajarkan? Halo? Halo? Teori superspesies sudah diajarkan Pak Farid belum? Sudah, Pak, sudah. Saya, oke. Jadi, setelah diajarkan oleh Pak Farid, dalam praktikum ini tugas Anda adalah membuktikan. Ada yang harus diperhatikan adalah ada 3 tahapan dalam menentukan besaran arus jika ada 2 buah sumber dalam satu rangkaian. Artinya bahwa ada 2 sumber itu tidak bisa serta-merta kita selesaikan, tetapi kita harus menggunakan asumsi terlebih dahulu. Asumsi pertama adalah seakan-akan bahwa sumber tegangan baterai E2 itu dihubung singkat. Pada saat E2 dihubung singkat, ini ada R1, ada R2, R3, maka R total adalah R2 dan R3 di paralel dan ditambah dengan R1. Maka akan mendapati besarnya nilai I pada R1 aksen 1, I pada R2 aksen 1, I pada R3 aksen 1. Jadi yang harus diperhatikan pertama rangkaian pertama. Rangkaian pertama ini R totalnya adalah R2 diparalel dengan R3. Ditambah dengan R1. Setelah mendapatkan R total, berapakah I total? Maka I total adalah tegangan dibagi dengan R total. Tegangan dibagi dengan R total. Ketemulah I total. Dalam hal ini I total kita tuliskan dengan I pada R1 aksen 1. Ya. Kenapa aksen 1? Karena ini rangkaian asumsi yang pertama. Lalu kita harus mencari I pada R2. I pada R2 seperti rumus biasa. Pasangannya apa? Pasangannya R3. Maka pasangannya R3 dibagi jumlah R2 ditambah R3 kali I totalnya. Atau I pada R1. Lalu bagaimana dengan I pada R3? I pada R3 aksen 1 adalah R2 dibagi R2 plus R3 kali I total. Atau I total kali R2 dibagi R2 plus R3. Nah, pada tahap ini kita sudah mendapati besaran arus dengan aksen 1. R1 ke kanan, R2 ke kanan, R3 ke bawah. Kemudian asumsi kedua, E1 kita hubung singkat dan E2 kita pasang. Maka arah arus I1 akan terbalik, arus I2 akan terbalik, arah arus I3 tetap ke bawah. Bisa nggak I3 berubah? Bisa. Ini kebetulan saja bahwa E1 positifnya di atas, E2 positifnya di atas. Kalau E2 positif di bawah, maka I3-nya akan terbalik. Itu ya. Lanjut. Maka dalam kondisi 2, R total adalah R1 dan R3 di paralel ditambah dengan R2. R total adalah R1 ditambah R di paralel dengan R3 ditambah dengan R2. Sedangkan kita nyari I pada R2 adalah sama dengan I total. Maka besarnya I total atau I pada R2 adalah tegangan dibagi dengan R total. Tegangan dibagi R total. Dengan arah yang berlawanan ya. I pada R1 seperti biasa, R3 dibagi dengan R1 plus R3 kali I totalnya, atau I pada R2. I pada R3 aksen 2, kenapa aksen 2? Karena ini rangkaian kedua ya, asumsi kedua, maka I1 R1 dibagi I1 kali
I1 dibagi IR1. R1 dibagi R1 plus R3 kali I total. Maka kita sudah mendapatkan masing-masing besarnya I pada Xn 1 dan I pada Xn 2. Kemudian untuk mendapatkan besarnya I real di sini, maka kita harus menjumlahkan berdasarkan arahnya. I pada R1, maka selisih antara I pada R1 aksen 1 dengan I pada R1 aksen 2. Tergantung besarnya mana. Kalau besar yang ini, maka otomatis arah arusnya ke kanan. Ya. Begitu juga I pada R2. I pada R2 karena berlawanan, maka IR2 aksen 1 min IR2 aksen 2. Sedangkan IR3 karena arahnya sama-sama ke bawah, maka IR3 aksen 1 ditambah IR3 aksen 3. Ya, kemudian ini. Nah, ini silakan Anda kerjakan berdasarkan kelompoknya. Ada berapa kelompok ini? Halo, ada berapa kelompok? Ini nggak ada suaranya. Sekitar 21 kelompok, Pak. 21 kelompok, oke. Silakan ini di screenshot. Ini tahanannya ada 330, 470, ini 220. Ya, E1 Bapak tetapkan adalah 20 volt, E2 Bapak tetapkan adalah 15 volt. Yang harus Anda cari adalah berapakah I pada I123 aksen 1, I1223 aksen 2, dan I1, I2, dan I3. Paham ini? I1 20, I2 15. Sudah di screenshot ini? Udah, Pak. Nah, Bapak bikinkan apa namanya? Break room-nya 21, silakan Anda atur sendiri. Nanti Bapak panggil. Berarti manual aja. Anda pilih ya. Agak less participant choice room. Anda pilih sendiri. Kalau Anda salah kan kelompoknya kelas A1, A2, A3 kan? Iya, Pak. Itu sendiri. Silakan masuk ke room-nya masing-masing dan tadi tolong dikerjakan 3 tahap tadi. Coba ya, itu nah, share screen yang tadi, bisa nggak? Si Rashid kemana ini? Ada. Gua ada nggak di situ? Oh, udah ada nih, udah ada Rashid nih.
Kelihatan. Ini bener nomor 10 nih. Iya 10. Oh, kedengeran gak sih suaranya? Gambar rangkaian. Gambar yang tadi yang kata soal. Masih sama. Masih sama. Masih sama. Oh. Gua ada suaranya gak sih? Ada. Satunya 20. Dikasih waktu kagak? Kayak kemarin lagi paling jam 11 lewat dikit. Kayak tanya-tanyain gitu. Maka tahanan paralelnya adalah 149, R totalnya adalah 479. Arus totalnya, IR1 aksen 1 adalah 0,042. IR2 aksen 1 adalah 0,013, IR3 aksen 1 adalah 0,028. Terus, pada saat E2 dinyalakan, E1 mati atau 15 volt, maka R totalnya adalah 602 ohm. Kemudian I totalnya 0,02, I pada R1 aksen 2 0,01, I pada R3 aksen 2 adalah 0,01. Jadi IR1-nya 0,0317 ampere, IR2-nya 0,0116 ampere, IR3-nya 0,0433 ampere. Oke, berarti tugasnya adalah silahkan Anda ketua kelompoknya buat perhitungan yang lengkap, yang bagus, pakai tulis tangan, kemudian nanti kirimkan ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Itu yang ngirim ketua kelasnya doang apa semua kelompoknya Pak anggotanya? Ketua kelasnya saja. Ketua kelas saja. Formatnya PDF, Pak. Formatnya apa? PDF. Formatnya tulis tangan. Di copy PDF. Siap, Pak. Terima kasih. Kenapa pemerintah Anda tulis tangan? Agar Anda lebih paham lagi. Biar Anda lebih paham lagi. Mana tadi ya? Jadi, nanti Anda tuliskan lagi. Ya. I pada R1 0,0317, I pada R2 0,0116, I pada R3 0,0433. Ini harus Bapak ajarkan, karena nanti pada saat ujian, dan bisa ujian praktikum, maka kalau Anda tidak atau salah menghitung, maka langsung suruh keluar. Nggak boleh ujian praktikum. Kenapa? Karena Anda tidak menghitungnya masih nggak bisa. Jadi syarat untuk ujian praktikum itu menghitungnya harus benar. Masuk ke ruangan tuh hanya bawa kalkulator. Dan sulitnya adalah angkanya tidak sama dengan ini. Nilai resistornya tidak sama, terus tegangannya tidak sama. Mungkin kalau sekarang E1 positifnya di atas, E2 positif di atas. Nanti ujian bisa juga E1 positif di atas, E2 positif di bawah.
Atau sebaliknya, E1 di bawah, E2 di atas. Atau sebaliknya, E1 dan E2 di bawah. Jadi, kalau hanya sebatas menghafal, jelas tidak akan bisa. Pada saat dirubah sedikit rangkaiannya, Anda pasti bisa. Tetapi Anda sehingga pada saat ujian, rangkaiannya dirubah sedikit, Anda tetap bisa menguji. Ya. Oke, cukup? Oke, cukup ya. Silakan open cam, terus screenshot dan kirim ke WhatsApp group kode sesi masing-masing. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, izin bertanya Pak. Hmm? Izin bertanya Pak, kalau sama Bapak pakai koma, angka di belakang komanya berapa Pak? Komanya? Iya. Komanya 2 lah. Minimal 2. Minimal 2, oke Pak. Minimal 2. Maksimal 3 cukup. Tapi boleh dibuletin nggak Pak? Apa hasil dari kalkulator hitungannya aja? Hanya pada saat di akhir. Jadi biasakan untuk memberikan bulatan itu pada akhir perhitungan. Ya, pada akhir. Dan bulatan itu harus diperhatikan mana angka-angka yang berarti, namanya significant figure. Kalau angka-angka di belakang yang tidak berarti dalam perhitungan, ya nggak usah ditulis. Tapi kalau angka di belakangnya mempengaruhi perhitungan, ditulis. Maksimal 4, minimal 2. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak tutup. Ini hari Jumat, silakan Anda bersiap untuk bersolat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.